Pada Anda, makin dekat dengan masa pendaftaran Pilkada Jakarta, politik makin panas, makin ramai. Narasumber saya ini atau kali ini termasuk orang atau tokoh yang tahu banyak dan bisa dikatakan sebagai orang kedua yang tahu langkah-langkah salah satu calon yang Anda semua sudah kenal, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu saya hadirkan ketua tim pemenangan Ahok, yaitu Nusron Wahid. Mas Nusron, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama. Sebelum kita berbincang dengan Mas Nusron, kita ikuti paket berikut. Bukan Basuki Cahayapurnama orangnya jika tidak menjadi bintang berita atau newsmaker. Senin 22 Agustus 2016, Ahok hadir di Mahkamah Konstitusi. Gubernur DKI Jakarta ini melakukan uji materi pasal mengenai kewajiban petahana cuti saat kampanye pilkada. Ahok meminta agar pasal ini diubah, tak lagi menjadi kewajiban, melainkan hak. Sepak terjang Ahok selalu merebut perhatian, termasuk ketika dia dengan tiba-tiba mendatangi kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Agustus lalu. Manuver politik Ahok diprediksi mencairkan hubungannya dengan PDI Perjuangan. Parpol yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini tahun 2012 silam pernah mengusung Jokowi Ahok dan menang Pilkada Jakarta. Ahok sudah disokong 3 parpol, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Dengan 3 pilar itu, Ahok sebenarnya bisa melenggang maju Pilkada 2017. Namun, faktor PD Perjuangan tak boleh diabaikan, karena merupakan penguasa Jakarta dengan masa yang loyal. 3 partai dan tim pemenangan Ahok punya tugas tidak ringan agar perkawinan Ahok PD Perjuangan berlangsung mulus. Mas Nusron, suara Anda ditunggu karena spekulasi yang sudah berulang-ulang. Akan seperti apa akhir dari hubungan Ahok dan PDIP? Apakah akan mengusung Ahok atau tidak? Kalau tanya tentang spekulasi PDIP, yang paling tahu hanya 2 orang. Hanya 2. Hanya 2 yang tahu, paling tahu. Yang paling tahu. Yang satu Megawati Soekarno Putri. Yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi spekulasi jadi sama seperti orang lain punya pandangan. Jadi Anda juga hanya tahu bahwa hanya Ibu Mega yang tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena di dalam PDIP itu kan sama-sama kita ketahui. Semua keputusan yang penting itu sentralistik, ada di tangan Ibu Mega. Saya sudah mendapatkan update dari saudara Ahok. Dia sudah bertemu dengan Ibu Megawati. Pertemuan yang sudah diketahui oleh publik atau ada pertemuan yang lain? Mas Baik Nusron? pertemuan yang sudah diketahui publik maupun pertemuan yang tidak diketahui publik. Oh, ada yang tidak diketahui oleh publik. Ada juga yang tidak diketahui publik. Oke. Apa laporan Ahok? Menurut Ahok positif. Suasana juga cair dan Ibu Megawati juga konstruktif. Akan memberikan dukungan kepada Ahok. Tapi ini politik. Ini politik. Tapinya itu, ini Ya, politik. Ini politik. Nah, kenapa Anda harus mengatakan tapi ini politik? Bu Mega itu politisi atau tokoh partai yang menggunakan mata hati. Dia wanita. Dia tidak terpengaruh dengan basis argumentasi apapun, termasuk survei, termasuk aspirasi masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah berpegang teguh, suka, dia pegang. Oke. Kalau tidak suka, ya susah. Seperti yang sudah kita Jadi tahu. itu hitam putih pada akhirnya. Hitam putih pada akhirnya. Mas Nusron, ini kan beberapa kali orang sudah dengar bagaimana Ahok bicara tentang dukungan Mega. Ini coba kita nonton. PDIP, saya sudah sampaikan, kamu tanya sama Mas Hasto, ini partai bukan saya. Ini kan partai, ada mekanisme. Kamu tanya sama dia, saya sama orang PDIP hubungan baik-baik saja. Kalau soal prosedur segala macam yang mereka bilangin benar kok. Ahok nggak boleh campur dong.
Ini urusan kita kok. Lu mau baik sama Bu Mega, baik aja Bu Mega. Tapi lu jangan campur-campur urusan kita. Bener. Bener itu urusan mereka. Nggak usah tanya sama saya. Mas Nusron, itu adalah statement dari Ahok yang tadi Anda bilang, ya dalam berbagai pertemuan, baik yang sudah diketahui umum maupun yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Tapi kan kalau kita lihat suara yang berkembang di luaran, ini kan ada suara Ibu Mega, ada suara kader PDIP di level tengah, ada suara akar rumput. Pengamatan Anda tentang ini sebetulnya gimana? Ya, memang unik yang namanya kader PDIP ini. Kader PDIP itu kan mempunyai habitus selama belum diumumkan oleh Bu Megawati. Itu kan dari dulu memang hobinya pencak silat. Jadi sebelum Ibu Mega mengambil keputusan, hobinya pencak silat. Contoh, Pilkada 2012, ketika mau mengusung Pak Jokowi, Bu Mega belum mengambil keputusan. Waktu itu masih ada Pak Taufik Kemas kan, juga pencak silat. Ada yang nggak suka terhadap Jokowi juga. Kemudian ketika mau mencalonkan Jokowi menjadi presiden, ketika Bu Mega belum memutuskan, ada kelompok grassroots yang mendorong supaya Jokowi dicalonkan. Tapi juga ada kelompok menengah yang menolak supaya Jokowi ditolak. Tapi ya sekali lagi Bu Mega ya Bu Mega. Bu Mega ya Bu Mega. Ya Bu Mega. Jadi susah kita mendeskripsikannya ya. Mendeskripsikan. Bu Mega saya ketahui dia selalu bicara dengan mata hati. Tidak mata survei, tidak mata rekayasa media, tidak juga dengan mata rekayasa aspirasi dari grassroots. Kalau di level grassroots, saya yakin berdasarkan survei maupun berdasarkan faktual, mayoritas PDIP hampir 80% pasti menghendaki Ahok. Mas Nusron, ya ini kan sudah ada gerakan-gerakan yang tampak berubah dari sebelumnya. Tadi kan Anda sudah mengatakan ada pertemuan antara Ibu Mega dan Ahok, baik yang diketahui umum maupun yang tidak diketahui. Lalu terakhir ada pertemuan di mana Ahok Jarot ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Ya. Nah ini kan dua perkembangan yang signifikan yang memperlihatkan perubahan sikap Ahok yang dulu bilang saya tidak mau ikut, tidak mau dicalonkan oleh partai, dan sekarang justru datang ke sana untuk meminta dukungan partai. Ahok ini menurut saya posisinya sudah di atas angin. Pertama dia maju sebagai independen. Ketika dia maju sebagai independen, gerakan anak-anak muda di teman Ahok mampu membuka mata. Kesadaran 3 partai, yaitu Nasdem, Hanura dan Golkar. Tapi persisnya ke PDIP itu minta Jarot untuk mendampingi atau minta dukungan partai? Sebetulnya kan Anda kan ketua tim sukses, mesti tahu. Sebetulnya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya? Tidak dua-duanya. Ahok datang ke PDIP, kapasitasnya dia sebagai calon gubernur, dia juga akan datang ke semua partai kita suruh. Dalam kapasitas dia sebagai calon gubernur, saya sudah memutuskan lewat jalur partai politik, dan ada 3 partai politik yang mendukung saya, yaitu adalah Nasdem, ada Hanura dan Golkar. Kemudian bertanya PDIP bagaimana? Oh gitu. Nah, ini sesuai dengan skenario yang kita bangun. Kalau PDIP mau ikut, welcome, alhamdulillah, akan menambah energi besar bagi teman-teman di tim. Tapi in case kemudian PDIP mempunyai keputusan politik yang lain, nah sebagai tim dan Ahok pun sudah siap dan prepare apa yang akan kemungkinan terjadi. Apapun yang diputuskan PDIP, kita akan hormati dan akan kita apresiasi. Tidak hanya dengan PDIP, Pak Don, partai manapun akan kita hormati. Kita break dulu Mas Nusron. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ini banyak begitu ya yang disasar, dan kemudian yang akan dirugikan juga banyak. Salah satunya kalau kita tadi bahas, selain politisi kutu loncat, kemudian juga public figure atau artis
PKB kan banyak nih, waktu 2014 kemarin dicalonkan berlatar belakang artis. Ya. Merasa dirugikan kalau ini nanti disahkan? Ya, kalau kita melihat tidak dari sisi itunya ya, dari sisi kalau kita mengatakan bahwa harus sebagai pengurus partai 1 tahun, itu relevansinya dengan misalnya kinerja ya, atau relevansinya dengan fungsi partai politik sebagai wadah untuk pendidikan kebangsaan ya, kemudian harus mengetahui ideologi partai. Menurut saya tidak di situ diatur, tidak di undang-undang tentang pemilihan umum ini. Ya. Tidak di situ dan tidak 1 tahun juga, tidak perlu 1 tahun juga. Pemilihan legislatif. Ya, karena tugas untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan, ideologi kepartaian misalnya itu tugas di partai politiknya, ya di partai politik. Nah, bagi sebagian partai-partai yang punya captive market, konstituen yang jelas, apalagi kemudian didikan kaderisasinya itu banyak, misalnya PKB ya, PKB rekrutmennya kan ada di NU, ada di Muslimat, ada di Fatayat, ada di Ansor ya. Itu kan pendidikan politiknya itu mulai dari bawah, ya mulai dari bawah. Nah, oleh sebab itu tidak relevan kalau kemudian ada ketentuan yang mengatur 1 tahun sebagai pengurus partai politik. Saya jadi bingung, pemerintah ini kadang-kadang membuka partisipasi publik secara luas, kemudian kadang-kadang punya pandangan seperti ini, memperkecil partisipasi publik untuk ikut dalam konsolidasi demokrasi seperti ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya dalam konteks ini saya melihat tidak ada hubungan secara langsung ya, hubungan secara langsung. Dia harus 1 tahun sebagai pengurus partai, lantas kemudian dia bisa paham tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen ya. Periode 2014-2019 ini, semua anggota DPR, baik artis atau non-artis, baik dia pengurus partai atau tidak pengurus partai, 1 bulan dia mengalami pendidikan politik di Lemhanas. 1 bulan di Lemhanas, okay. Sebelum kita dilantik sebagai anggota DPR. Kemudian 2 minggu MPR mengadakan TOT 4 pilar kebangsaan. Jadi menurut saya, justru cara-cara seperti ini jauh lebih bagus ya. Kalau mau misalnya cukup 1 bulan segitu, cukup persiapan hanya segitu. Ya, buktinya kita melihat ada perbedaan pemahaman anggota DPR dulu dengan sekarang. Sekarang ini relatif lebih memahami struktur ketatanegaraan, lebih memahami bahasa-bahasa ketatanegaraan daripada DPR periode yang lalu. Karena hasil dari pendidikan yang intensif seperti itu. Oke, baik. Saya ingin tanyakan juga kepada politisi Partai Amanat Nasional yang juga latar belakang public figure atau artis, Desi Ratnasari. Mbak Desi melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Mas. Mbak Desi merasa tidak relevan juga wacana yang sedang bergulir dan akan dirumuskan nanti di rancangan undang-undang paket politik? Kalau saya melihatnya dari sisi apapun persyaratan yang akan disahkan di dalam rancangan undang-undang ini, boleh-boleh saja asal berlaku untuk semua kalangan, semua latar belakang. Kalau memang ternyata saya mendengarnya adalah bahwa artis akan dibatasi gitu ya misalnya. Saya pikir semua warga negara Indonesia berlatar belakang apapun memiliki hak yang sama untuk maju menjadi wakil rakyat. Itu pertama. Yang keduanya, kalaupun memang ternyata hal ini akan lebih membatasi partisipasi seluruh masyarakat secara luas dari berbagai profesi, saya setuju kalau memang ternyata ini tidak menjadi relevan gitu. Yang terpenting adalah sejauh mana yang terpilih menjadi wakil rakyat ini bisa menunjukkan prestasi kerjanya pada saat mereka terpilih, gitu. Kalau memang ternyata harus jadi 1 tahun, lalu kemudian setelah 1 tahun tidak terpilih juga tidak menjadi nggak relevan juga kalau menurut saya gitu kan. Kalau memang ternyata harus sudah terpilih, itulah yang penting. Yang penting melalui tadi dikatakan ada kita ikut Lemhanas juga, kita ikut juga TOT di MPR, itu juga yang menjadi suatu hal yang sangat penting untuk pengenalan. Akan lebih baik lagi memang kalau memang ternyata para wakil rakyat ini terlibat sebelumnya. Akan lebih baik, tapi betul. Baik. Artinya semua supaya dikembalikan. Supaya lebih tahu, betul, dikembalikan kepada partai masing-masing bagaimana dikembalikan ke tanggung jawab ke partai politik. Tahan sebentar, Mbak Desi. Kita masih akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time. Ahok nggak boleh campur dong. Ini urusan kita kok. Lu mau baik sama Bu Mega, baik aja Bu Mega. Tapi lu jangan campur-campur urusan kita. Bener itu urusan mereka. Nggak usah tanya sama saya. Mas Nusron, itu adalah statement dari Ahok yang tadi Anda bilang, ya dalam berbagai pertemuan, baik yang sudah kita umum maupun yang mungkin tidak diketahui oleh
publik. Tapi kan kalau kita lihat suara yang berkembang di luaran, ini kan ada suara Ibu Mega, ada suara kader PDIP di level tengah, ada suara akar rumput. Pengamatan Anda tentang ini sebetulnya gimana? Ya, memang unik yang namanya kader PDIP ini. Kader PDIP itu kan mempunyai habitus. Selama belum diumumkan oleh Bu Megawati, itu kan dari dulu memang hobinya pencak silat. Jadi sebelum Ibu Mega mengambil keputusan, hobinya pencak silat. Contoh, Pilkada 2012, ketika mau mengusung Pak Jokowi, Bu Mega belum mengambil keputusan. Waktu itu masih ada Pak Taufik Kemas kan, Ya. juga pencak silat. Ada yang nggak suka terhadap Jokowi juga. Kemudian ketika mau mencalonkan Jokowi menjadi presiden, ketika Bu Mega belum memutuskan, ada kelompok grassroots yang mendorong supaya Jokowi dicalonkan. Tapi juga ada kelompok menengah yang menolak supaya Jokowi ditolak. Tapi ya Bu, sekali lagi Bu Mega ya Bu Mega. Bu Mega ya Bu Mega. Ya Bu Mega. Jadi susah kita mendeskripsikannya ya. Mendeskripsikan. Bu Mega saya ketahui dia selalu bicara dengan mata hati. Tidak mata survei, tidak mata rekayasa media, tidak juga dengan mata rekayasa aspirasi dari grassroots. Kalau di level grassroots, saya yakin berdasarkan survei maupun berdasarkan faktual, mayoritas PDIP hampir 80% pasti menghendaki Ahok. Mas Nusron, ya ini kan sudah ada gerakan-gerakan yang tampak berubah dari sebelumnya. Anda makin dekat dengan masa pendaftaran Pilkada Jakarta, politik makin panas, makin ramai. Narasumber saya ini atau kali ini termasuk orang atau tokoh yang tahu banyak dan bisa dikatakan sebagai orang kedua yang tahu langkah-langkah salah satu calon yang Anda semua sudah kenal, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu saya hadirkan ketua tim pemenangan Ahok, yaitu Nusron Wahid. Mas Nusron, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama. Sebelum kita berbincang dengan Mas Nusron, kita ikuti paket berikut. Bukan Basuki Cahayapurnama orangnya jika tidak menjadi bintang berita atau newsmaker. Senin 22 Agustus 2016, Ahok hadir di Mahkamah Konstitusi. Gubernur DKI Jakarta ini melakukan uji materi pasal mengenai kewajiban petahana cuti saat kampanye pilkada. Ahok meminta agar pasal ini diubah, tak lagi menjadi kewajiban, melainkan hak. Sepak terjang Ahok selalu merebut perhatian, termasuk ketika dia dengan tiba-tiba mendatangi kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Agustus lalu. Manuver politik Ahok diprediksi mencairkan hubungannya dengan PDI Perjuangan. Parpol yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini tahun 2012 silam pernah mengusung Jokowi Ahok dan menang Pilkada Jakarta. Ahok sudah disokong 3 parpol, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Dengan 3 pilar itu, Ahok sebenarnya bisa melenggang maju Pilkada 2017. Namun, faktor PD Perjuangan tak boleh diabaikan, karena merupakan penguasa Jakarta dengan masa yang loyal. 3 partai dan tim pemenangan Ahok punya tugas tidak ringan agar perkawinan Ahok PD Perjuangan berlangsung mulus. Mas Nusron, suara Anda ditunggu karena spekulasi yang sudah berulang-ulang. Akan seperti apa akhir dari hubungan Ahok dan PDIP? Apakah akan mengusung Ahok atau tidak? Kalau tanya... Nah, tadi kan Anda sudah mengatakan ada pertemuan antara Ibu Mega dan Ahok, baik yang diketahui umum maupun yang tidak diketahui. Lalu terakhir ada pertemuan di mana Ahok jarot ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Ya. Nah, ini kan 2 perkembangan yang signifikan yang memperlihatkan perubahan sikap Ahok yang dulu bilang saya tidak mau ikut, tidak mau dicalonkan oleh partai, dan sekarang justru datang ke sana untuk meminta dukungan partai.
Ahok ini menurut saya posisinya sudah di atas angin. Pertama, dia maju sebagai independen. Ketika dia maju sebagai independen, gerakan anak-anak muda di teman Ahok mampu membuka mata kesadaran 3 partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Tapi persisnya ke PDIP itu minta Jarod untuk mendampingi atau minta dukungan partai? Sebetulnya kan Anda kan ketua tim sukses, mesti tahu. Sebetulnya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya? Tidak dua-duanya. Ahok datang ke PDIP, kapasitasnya dia sebagai calon gubernur, dia juga akan datang ke semua partai kita suruh. Dalam kapasitas dia sebagai calon gubernur, saya sudah memutuskan lewat jalur partai politik, dan ada 3 partai politik yang mendukung saya, yaitu adalah Nasdem, ada Hanura, dan Golkar. Kemudian bertanya PDIP bagaimana? Oh gitu. Nah, ini sesuai dengan skenario yang kita bangun. Kalau PDIP mau ikut, welcome, alhamdulillah. Akan menambah energi besar bagi teman-teman di tim. Tapi in case kemudian PDIP mempunyai keputusan politik yang lain, nah, sebagai tim dan Ahok pun sudah siap dan prepare. Apa yang akan kemungkinan terjadi? Apapun yang diputuskan PDIP, kita akan hormati dan akan kita apresiasi. Tidak hanya dengan PDIP, Pak Don. Partai manapun akan kita hormati. Kita break dulu, Mas Nusron. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ini banyak begitu ya yang disasar, dan kemudian yang akan dirugikan juga banyak. Salah satunya kalau kita tadi tentang spekulasi PDIP, yang paling tahu hanya 2 orang. Hanya 2. Hanya 2 yang tahu, paling tahu. Yang paling tahu. Yang satu Megawati Soekarno Putri, yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi spekulasi jadi sama seperti orang lain punya pandangan. Jadi Anda juga hanya tahu bahwa hanya Ibu Mega yang tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena di dalam PDIP itu kan sama-sama kita ketahui, semua keputusan yang penting itu sentralistik, ada di tangan Ibu Mega. Saya sudah mendapatkan update dari saudara Ahok, dia sudah bertemu dengan Ibu Megawati. Pertemuan yang sudah diketahui oleh publik atau ada pertemuan yang lain? Mas Baik Nusron. pertemuan yang sudah diketahui publik maupun pertemuan yang tidak diketahui publik. Oh, ada yang tidak diketahui oleh publik. Ada juga yang tidak diketahui publik. Apa laporan Ahok? Menurut Ahok positif, suasana juga cair, dan Ibu Megawati juga konstruktif, akan memberikan dukungan kepada Ahok. Tapi ini politik. Ini politik, tapinya itu ini politik. Ini politik. Nah, kenapa Anda harus mengatakan tapi ini politik? Bu Mega itu politisi atau tokoh partai yang menggunakan mata hati. Dia wanita. Dia tidak terpengaruh dengan basis argumentasi apapun, termasuk survei, termasuk aspirasi masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah berpegang teguh, suka, dia pegang. Kalau tidak suka, ya susah. Seperti yang sudah Jadi itu hitam putih pada akhirnya. Hitam putih pada akhirnya. Mas Nusron, ini kan beberapa kali orang sudah dengar bagaimana Ahok bicara tentang dukungan Mega. Ini coba kita nonton. PDIP, saya sudah sampaikan, kamu tanya sama Mas Hasto, ini partai bukan saya. Ini kan partai, ada mekanisme. Kamu tanya sama dia, saya sama orang PDIP hubungan baik-baik saja. Kalau soal prosedur segala macam yang mereka bilangin benar kok. Bahas selain politisi kutu loncat, kemudian juga public figure atau artis, PKB kan banyak nih waktu 2014 kemarin dicalonkan berlatar belakang artis. Merasa dirugikan kalau ini nanti disahkan? Ya, kalau kita melihat tidak dari sisi itunya ya, dari sisi kalau kita mengatakan bahwa harus sebagai pengurus partai 1 tahun, itu relevansinya dengan misalnya kinerja ya, atau relevansinya dengan fungsi partai politik,
sebagai wadah untuk pendidikan kebangsaan, ya. Kemudian harus mengetahui ideologi partai. Menurut saya tidak di situ diatur, tidak di undang-undang tentang pemilihan umum ini. Ya. Tidak di situ dan tidak 1 tahun juga, tidak perlu 1 tahun juga. Legislatif. Ya, karena tugas untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan, ideologi kepartaian misalnya itu tugas di partai politiknya, ya, di partai politik. Nah, bagi sebagian partai-partai yang punya captive market, konstituen yang jelas, apalagi kemudian didikan kaderisasinya itu banyak, misalnya PKB ya, PKB rekrutmennya kan ada di NU, ada di Muslimat, ada di Fatayat, ada di Ansor, ya. Itu kan pendidikan politiknya itu mulai dari bawah, ya, mulai dari bawah. Nah, oleh sebab itu tidak relevan kalau kemudian ada ketentuan yang mengatur 1 tahun sebagai pengurus partai politik. Saya jadi bingung, pemerintah ini kadang-kadang membuka partisipasi publik secara luas, kemudian kadang-kadang punya pandangan seperti ini, memperkecil partisipasi publik untuk ikut dalam konsolidasi demokrasi seperti ini. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, dalam konteks ini, saya melihat tidak ada hubungan secara langsung, ya, hubungan secara langsung, dia harus 1 tahun sebagai pengurus partai, lantas kemudian dia bisa paham tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen, ya. Periode 2014-2019 ini, semua anggota DPR, baik artis atau non-artis, baik dia pengurus partai atau tidak pengurus partai, 1 bulan dia mengalami pendidikan politik di Lemhanas. 1 bulan di Lemhanas. Okay. Sebelum kita dilantik sebagai anggota DPR. Kemudian 2 minggu MPR mengadakan TOT 4 pilar kebangsaan. Jadi menurut saya justru cara-cara seperti ini jauh lebih bagus, ya. Kalau mau misalnya cukup 1 bulan.